Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Tunggal, dan Zat yang Maha Pengatur segalanya, termasuk kehadiran kita saat ini di platform Zoom yang akan sebentar lagi menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Al Ustadz. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para istri, para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan tentunya mengharapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, sebelum kita menyimak kajian, Ana bacakan dulu bahwa kita sekarang ada di pertemuan pembahasan ketiga, yaitu kajian syarah kalimat tauhid dari kitab karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah, dan materi akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mufti Hamid Hanif Talib hafizahullah yang mungkin sebentar lagi akan hadir dan menyapa kita. Baik, sebelum kita menyimak kajian, Ana bacakan sedikit tata tertib kepada para peserta kajian dengan bersungguh-sungguh mengikuti, menyimak, dan mencatat kajian, hal-hal penting dari kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian pada sesi berikutnya akan ada tanya jawab. Silahkan bagi yang ikhwan bisa menanyakan langsung via Zoom ya dengan mengangkat tangan, raise hand. Kemudian bagi akhwat silahkan juga bila ingin bertanya langsung, tetapi videonya bisa dinonaktifkan, atau kepada ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya melalui kolom chat ya silahkan kirimkan ke Ana atau ke akun BM official ya atau ke Akhi Nabil. Insya Allah pertanyaan yang ada akan ditanyakan langsung kepada Ustadz dan dijawab langsung. Sepertinya Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Anak sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ini Ustadz. kan akhi siapa ini? Akhi Angga ya? Ya, Kausar. Agak Kausar. Baru baru kenal kita kayaknya. Ya, Ustadz Ana hadir beberapa kali ya, gitu. Kemudian juga sempat beberapa kali juga jadi host Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Siap, siap, siap. Akhi Nabil di mana? Kok nggak muncul? Di belakang layar kata Ustadz. Oh, sekarang ya. Baik. Nah, Ustadz, Tapi sepertinya tidak berlama-lama lagi. Anda persilahkan Ustadz untuk menyampaikan kajian pembahasan ketiga. Tafadhol Ustadz. ya sebentar, Ana izin sebentar. Ada beberapa apa yang mau Ana share dulu sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di pengajian yang sudah kita jalani di beberapa waktu belakangan ini, mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperdalam ilmu agama kita, memperdalam kalimat La ilaha illallah, kalimat yang menjadi kunci surga bagi setiap Muslim, ya, kalimat yang mengandung di dalamnya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, kalimat yang harus diucapkan bagi setiap orang yang ingin menjadi seorang Muslim, kalimat yang sangat agung, kalimat yang menjadi kalimat taqwa, kalimat yang demi kalimat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demi kalimat tersebut Rasulullah SAW berperang melawan musuh-musuhnya sampai terluka tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memperjuangkan kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid, ya, karena kalimat tersebut adalah kalimat yang karena kalimat tersebut kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah subhanahu Allah, alhamdulillah ini sudah pertemuan ketiga yang kita jalani, ya, membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Di pertemuan atau dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, ya, dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya dan sungguh disayangkan jika kita tidak mengetahuinya, dan sangat menyedihkan jika ada orang-orang yang hanya lisannya saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidak mengetahui hakikatnya, tidak mengamalkan isi-isinya. Pada hari ini teman-teman semua kita akan membahas tentang syarat la ilaha illallah. Ya, syurut itu kata jamak dari syarat, ya. Berarti syurut itu banyak, ya, syarat-syarat. Kalau cuma syartun itu satu berarti, tapi kalau syurut itu banyak. Dan disebutkan oleh Syekh di sini sebelum menjelaskan tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, kata Syekh di sini, laqad taqaddama ma'ana dzikru syai'in min fadha'il kalimat tauhid. Telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu atau pembahasan yang lalu tentang pembahasan keutamaan-keutamaan kalimat at-tauhid, yaitu la ilaha illallah, allati hiya khairul kalimat wa afdaluha wa ajalluha. Yang mana itu adalah sebaik-baik kalimat dan seafdol-afdol, seutama-utamanya kalimat. Wa dzikru ma yatarattabu alaihi min ujurin karimah, dan kita juga menyebutkan pahala-pahala yang sangat banyak yang akan diberikan oleh Allah bagi siapa-siapa yang mewujudkan kalimat la ilaha illallah benar-benar dalam hidupnya, ya. Wa fadhaila azimah, dan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Wa thimarin nafi'ah fid dunya wal akhirah, dan buah-buah yang sangat baik bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Lakin akan tetapi yajibu 'alal muslimi ay ya'lama, setiap muslim harus tahu, kata Syekh, anna, bahwasanya kalimat la ilaha illallah la tuqbalu min qailiha bimujarrad nutqihi laha. Kalimat la ilaha illallah itu tidak serta-merta bisa diterima hanya dengan mengucapkannya saja dengan lisan. Bal la budda min ada'i haqqiha wa fardhiha. Seseorang mengucapkannya harus mengucapkan, menjalani hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya. Wastifa'i syurutiha, dan ya mendatangkan seluruh syarat-syaratnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu muslimin ya'lamu anna kulla ta'atin yataqarrabu biha ila Allah la tuqbalu minhu illa idza ata bi syurutiha. Dan kita tahu bahwasanya setiap ketaatan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diterima melainkan dia mendatangkan syarat-syaratnya. Fassalah, contohnya salat. La tuqbalu illa bi syurutiha al-ma'lumah. Tidak akan diterima salat seseorang, ya, selain atau kecuali dia mendatangkan syarat-syaratnya. Orang mau sholat, dia tidak bersuci, dia tidak menghadap kiblat, ya.
Tidak, tidak terima sholatnya. Karena syarat sahnya sholat, ya itu, harus didatangkan syarat-syarat sahnya. Wal hajju la yuqbalu illa bisyurutiha. Haji juga tidak akan diterima kecuali dia mendatangkan syarat sahnya haji. Wa jami'ul ibadat, dan semua peribadatan ya tidak akan diterima jika tidak mendatangkan apa? Syarat-syaratnya. Tidak akan diterima kecuali dia datangkan syarat-syaratnya. Sudah pasti syarat-syaratnya dari Al-Quran dan dari Sunnah. Wa hakadha sya'nu fi la ilaha illallah. Dan begitu juga perkaranya la ilaha illallah. La tuqbalu illa idza qama al-'abdu bi syurutiha al-ma'lumati fil kitab was sunnah. Tidak akan diterima kalimat la ilaha illallah yang dilontarkan oleh setiap manusia, yang diucapkan oleh setiap manusia, illa kecuali dia mendatangkan syarat-syaratnya, melaksanakan syarat-syaratnya, melengkapi syarat-syaratnya, yang mana syarat-syaratnya itu termaktub dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad asyara salafun salih, dan para salaf kita, ya para salafus salih, rahimahumullah, telah memberi isyarat dan menunjukkan kepada kita ila ahammiyatil inayati bisyurut la ilaha illallah, mengajarkan kita tentang kalimat la ilaha illallah, telah memberi isyarat kepada kita semua bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu ya punya syarat-syarat dan memerintahkan kita untuk menjaga syarat-syarat ini agar tetap aman. Mengingatkan kita juga bahwasanya kita diwajibkan untuk bermulazamah atau iltizam terus-menerus konsisten ada di jalan ini. Jangan sampai copot syaratnya, jangan sampai ada yang bolong syaratnya. Wa annaha la tuqbalu illa bidzalik. Dan para salaf juga mengingatkan kita jangan sampai kalimat la ilaha illallah kita tidak diterima sama Allah gara-gara kita tidak mendatangkan syarat-syaratnya. Wa min dzalika ma ja'a 'anil Hasan al-Basri rahimahullah. Salah satunya perkataan Imam Hasan al-Basri rahimahullah saat dikatakan kepada beliau, inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, ada orang yang datang ke dia bilang, wahai Imam, ada orang-orang bilang itu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia akan masuk surga. Lalu ditimpali oleh Imam Hasan al-Basri. Man qala la ilaha illallah, kata Imam Hasan al-Basri, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fa'adda haqqaha wa faradaha, lalu dia menunaikan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, dakhalal jannah, dialah yang masuk surga. Jadi bukan serta-merta hanya ucapan saja, tapi dia harus mendatangkan apa tadi? Hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya di sana. Begitu juga Hasan al-Basri mengatakan ke Farasdak saat mengubur istrinya, kata Imam Hasan al-Basri, ma'adatta li hadzal yaum, apa yang telah engkau siapkan untuk hari ini, hari kematianmu maksudnya. Lalu Hasan al-Basri mengatakan, ni'mal uddah. Ya, ya katanya, afwan, katanya Imam Hasan al-Basri, itu katanya Farasdak, ya syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'in sana. Jadi Imam Hasan al-Basri tanya ke Farosdak, ya, apa yang kamu siapkan untuk hari ini, hari kematianmu? Katanya Farosdak, syahadat la ilaha illallah. Ya, 70 tahun sudah, ya umurku ini aku sudah jaga ini baik-baik. Faqala al-Hasan, Hasan mengatakan, ni'mal uddah, sungguh ya persiapan yang sangat baik ya. Lakin la ilaha illallah ya syurutun, lakin li la ilaha illallah syurut. Ya, akan tetapi ingat wahai Farosdak, di la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Tidak sembarangan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus selesai gitu ya. Dia harus mendatangkan syarat-syaratnya. Disebutkan di sini oleh Imam Hasan al-Basri, fa iyyaka wa qadfil muhsanat. Dan hati-hati engkau jangan menuduh wanita-wanita ya al-muhsanat, suka nuduh-nuduh perempuan ya, oh, ini perempuan tidak baik dan lain sebagainya. Jadi di sini ada isyarat bahwasanya la ilaha illallah itu ada syaratnya, jangan hanya dipakai ngomong saja, tapi dia lalai, ya, namun harus dijaga hak-hak dan kewajibannya. Begitu juga dikatakan seorang tabi'in, ya Wahab bin Munabbih rahimahullah, saat ditanya oleh seseorang, alaisa miftahul jannah la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Qala bala, tentu betul, kata beliau. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tapi tidaklah kunci melainkan dia itu punya gerigi, punya gigi. Kunci ada giginya. Ya, anak kunci, coba anak bawa kunci enggak? Ah, ini dia. Kunci ada asnan, punya gigi-gigi.
Ini. Ya. Fa in ataita bimiftahin lahu asnan futiha laka. Kalau kamu datangkan kuncinya dengan gigi-giginya, kamu akan bisa membukanya. Wa ila lam yuftah. Kalau kamu cuma bawa kunci kosongan, polos, licin, tidak kira kebuka itu pintunya. Ya, yushiru, dan di sini terdapat isyarat bahwasanya gigi yang dimaksud adalah apa? La ilaha illallah itu punya syarat. Ya, syarat itu adalah gigi-giginya kalimat la ilaha illallah. Summa, lalu Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya innahu bistiqra' ahli ilmi, ya, dengan cara istiqra', atau istiqra', ya, istiqra' itu mengumpulkan, membaca semua Al-Quran dan hadis-hadis Nabi semua dibaca, nanti menyimpulkan dari hasil bacanya tadi, ya, hasil menelaah dan meneliti Al-Quran dan Sunnah akan jelas, ya, bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat, dan syaratnya ada 7. Ini dari hasil istiqra', ya, para ulama yang membaca Al-Quran dan Sunnah Nabi memiliki hasil istiqra' sebagai berikut. Sebentar, 1 menit. Ya, kita lanjutkan para jamaah sekalian bahwasanya dari hasil penelitian para ulama dari Alkitab was Sunnah, ya, hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, maka disimpulkan ada 7 syarat la ilaha illallah, harus kita camkan baik-baik dan kita pahami baik-baik. Yang pertama adalah al-ilmu, itu ilmu mengetahuinya, dengan kata lain mengetahui, ya, jangan sampai ada yang tidak tahu makna la ilaha illallah, ya. Jadi ucapan dia itu didasari apa? Didasari, ya, ilmu. Karena dia tahu, dia harus bicara itu, dia harus pahami makna-maknanya. Ya, ilmu. Secara singkat dulu, nanti kita jelaskan satu-satu. Yang kedua adalah al-yaqin. Al-yaqin al-munafi lisyakki wal-raib. Keyakinan. Saat dia mengucapkan, dia harus yakin atas apa yang dia ucapkan. Ya, keyakinan yang di dalamnya tidak ada keraguan, ya, sama sekali. Yakin betul-betul mantap, tidak ada keraguan sama sekali. Yang ketiga adalah al-ikhlas. Ya, saat dia mengucapkannya dengan apa? Ikhlas. Al-munafi lisyirki wal-riya. Keikhlasan yang jauh, tidak ada sama sekali di dalamnya kesyirikan dan riya. Tidak ada sekutu sama sekali dan tidak riya. Ya, ingin ada sesuatu, ya, pemberian manusia di sana, entah pujian atau dilihat supaya jadi orang baik dan lain sebagainya. Yang keempat adalah as-sidqu. Dia mengucapkannya dengan jujur, al-munafi lil kadzib. Kejujuran yang jauh dari kebohongan. Bukan cuman dia bicara saja hatinya tapi tidak mengimani itu. Lain apa yang di lisan dan apa yang ada di hati. Ya. Yang kelima, al-mahabbah. Al-munafiyatu lil bughdhi wal kurh. Cinta yang jauh dari yang namanya kebencian dan eh, kemarahan, yaitu benci atau yang tidak suka gitu. Ya, saat dia sudah tahu la ilaha illallah, apa saja yang ada di bawahnya la ilaha illallah dia cintai dan dia jaga baik-baik, ya, dan dia benci sama apa-apa yang memusuhi la ilaha illallah. Lalu yang keenam adalah al-inqiyadu al-munafi litarki, patuh taat manut yang jauh dari eh, meninggalkan, dia tidak meninggalkan, namun sama dia didekati terus, sama dia dipegang terus, sama dia dijalani terus. Yang ketujuh, al-qabul al-munafir rad. Dia menerima lapang dada dan tidak ada penolakan sama sekali. Jadi ini 7 syarat la ilaha illallah. Ya, yang pertama apa tadi? Ilmu. Yang kedua, al-yaqin, keyakinan. Yang ketiga, al-ikhlas. Yang keempat, as-sidqu, ya, kejujuran, jujur dalam ucapannya. Yang kelima adalah al-mahabbah, ya, cinta. Yang keenam adalah al-inqiyad, ya, patuh, manut, taat. Yang ketujuh adalah al-qabul, menerima dengan sepenuh hati. Lalu para jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bahwasanya 7 ini telah
tulis sebagai bait syair ya oleh para ulama yang berbunyi ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabulu laha. Ya. Ilmu, yakin, ikhlas, dan kejujuranmu bersama cinta dan patuh dan menerima atas apa yang telah engkau ucapkan tadi dari kalimat la ilaha illallah. Wala naqif atau wal naqif. Dan sekarang kita ingin benar-benar membahas satu persatu tentang poin-poin yang kita sebutkan tadi ya, dari 7. Coba ditulis apa saja 7. Fadhol, siapa yang menulis bisa ditulis di kolom chat supaya yang lain bisa mencatatnya. Kita akan bahas secara ringkas kata Syekh Abdul Razak ya tentang satu persatu syarat yang kita bahas ini. Libayani al-muradi bikulli wahidin minhum bikulli wahidin minha agar jelas setiap poin-poin yang sudah kita sebutkan satu persatu barusan. Poin yang pertama, syarat yang pertama adalah al-ilmu. Bima'naha al-muradi minha nafian wa isbatan al-munafi lil jahli. Yaitu ilmu yang maknanya adalah tahu, mengetahui dan jauh dari kata jahil. Ikut-ikutan orang, tidak paham maknanya. Ya, itu lain sama orang yang tahu. Hasilnya pun akan berbeda. وذلك بأن يعلم من قالها أنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله. Saat dia mengetahui barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya dia harus ya, menjauhi semua macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saat dia mengatakan la ilaha illallah, dia harus tahu itu kalimat dia sedang mengucapkan bahwasanya tidak ada sesuatu yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah semata. Dia harus tahu itu. Ya. Wa tuthbitu dzalika lillahi wahdah dan dia menetapkan bahwasanya ibadah hanya milik Allah sendiri. Kama fi qoulihi subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya. Hanya kepadamu Allah saja kita menyembah, kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ketahuilah tuh, fa'lam ilmu dulu. I'lam ketahuilah ya bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah semata. Begitu juga dalam surat Zukhruf ayat 86 ya saat Allah menafikan sesembahan kepada selain Allah kecuali kata Allah apa illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun kecuali yang bersaksi dengan saksi yang benar wa hum ya'lamun dan mereka tahu maksudnya apa dikatakan oleh banyak para ahli tafsir ya dalam surat Zukhruf ayat 86 illa man syahida kecuali yang bersaksi bi la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun dan mereka ketahui maksudnya apa mengetahui makna apa yang mereka persaksikan tadi di dalam hati dan lisannya dia tahu paham sama maknanya jangan sampai jadi orang Islam tapi tidak paham maknanya apa kalimat la ilaha illallah ya. Wa thabata fi sahih Muslim dan datang ya disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya min hadis Utsman radhiyallahu anhu dari hadis sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah barang siapa yang meninggal dan dia ya'lamu mengetahui berilmu bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling patut disembah tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah saja dakhala jannah dia akan masuk surga ya jelas di sini fashtarata alaihi salatu wassalam al-ilmu. Ya. Di sini Rasulullah ya memberi isyarat dan menjelaskan bahwasanya ada syarat di situ, yaitu syaratnya apa? Syaratnya itu ilmu. Ya. Itu syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua. Apa tadi yang kedua? Al-yaqin.
Al-munafi lisyakki wal raib, yang jauh dari keraguan, ya, yaitu ayyakuna qailuha mukinan biha yakinan jaziman la syakka fihi wala raib. Ya, saat orang yang mengucapkannya meyakini dengan keyakinan yang kokoh, tegar, tidak ada linglung, tidak ada bingung-bingung, tidak ada keraguan sama sekali, tidak yakin di dalamnya, tidak ada itu. Saat dia mengucapkannya, La ilaha illallah, yakin dari dalam hatinya, tidak ada keraguan sama sekali, itulah ya yang seharusnya dilakukan atau seharusnya ada pada La ilaha illallah yang kita ucapkan. Yakin dan tidak ada keraguan sama sekali. Ini adalah termasuk syarat yang kedua. Apa artinya yakin di sini? Disebutkan bahwasanya artinya yakin adalah tamamul ilmi wa kamaluhu. Ya, tamamul ilmi. Saat ilmu tadi nomor satu sudah lengkap, ya, sudah sempurna, ya, akhirnya timbul yang namanya apa? Yakin. Ya, jadi yakin di dalamnya itu dibangun di atas ilmu. Tidak mungkin orang tidak berilmu dia bisa yakin. Tidak mungkin. Dia yakin karena dia sudah tahu. Melahirkan keyakinan yang kokoh di situ. Karena dia sudah tahu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mensifati orang-orang mukmin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun." Ya, surat Al-Hujurat ayat 15. Bahwasanya orang-orang mukmin yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, lalu mereka tidak yartabu. Apa artinya yartabu? Dibahas di sini. Summa lam yartabu, imannya tadi, kalimatnya tadi, itu tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Yakin tanpa ada keraguan. Lalu wajahadu, mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur. Surat Al-Hujurat ayat 15. Di sini walam yartabu. Mukmin itu tidak ragu. La ilaha illallahnya tidak boleh apa? Ada keraguan. Dengan kata lain, syarat yang kedua tadi apa? Yakin. Begitu juga datang dalam Sahih Muslim dari satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, wa anni, dan sungguh aku adalah Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun, kata Rasulullah, tidaklah ada seorang hamba yang berjumpa dengan Allah, ya, dengan dua kalimat syahadat tadi, ghairu syakin, dan dua kalimatnya diucapkan tanpa ada keraguan di dalamnya, illa dakhalal jannah, tidaklah ia mengucapkan itu tanpa keraguan melainkan orang itu masuk surga. Ya, di sini Rasulullah bilang apa? Ghairu syakin, tidak ragu. Tidak ada keraguan, berarti salah satu syaratnya la ilaha illallah itu tidak ragu. Dengan kata lain apa? Yakin. Begitu juga hadis dari Abi Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id." Rasulullah SAW suatu hari itu pernah duduk dengan para sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Umar, dan lain-lain, dalam satu kebun. Kebunnya itu di balik tembok, ya, ditutupi sama tembok. Ada temboknya kebunnya. Ya, singkat cerita di situ panjang, nih hadisnya panjang sekali. Lalu di akhir ini Rasulullah SAW mengatakan, Man laqita min wara'i hadzal ha'id. Barang siapa yang kau temui, yang kalian temui, di balik tembok ini, maksudnya di luar tembok ini ya, selain yang ada di situ, siapapun yang ada di luar tembok ini, ya syahadu, yang engkau temui, dia itu bersaksi, an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, mustaiqinan biha qalbuh, mustaiqinan, artinya yakin, ya, pasti, tidak ada keraguan sama sekali atas apa yang dia ucapkan dari la ilaha illallah, fabashshiru bil jannah, maka kasih kabar gembira ke dia, dia akan masuk surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Ini tidak main-main jamaah.
kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai ini cuman ada di lisan kita, sama kita dibuat mainan, dan kita tidak memahaminya, kita tidak mendatangkan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Yang ketiga, asyaratus tsalits, syarat yang ketiga. Al-ikhlas al-munafi lisyirki wal riya. Keikhlasan yang jauh dari kesyirikan dan riya. Ya. وذلك إنما يكون بتصفية العمل وتنقيته من جميع الشوائب الظاهرة والخفية, yaitu dengan mensucikan amalan-amalan kita dari penyakit-penyakit yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ya, amalan ini ada penyakitnya. Nanti penyakitnya apa? Ria. Penyakitnya apa? Ujub, ya, males dan lain sebagainya. Kita harus jauhkan penyakit-penyakit itu. Dibersihkan amalan-amalan kita dari kotoran-kotorannya. Wadzalika bi ikhlasin niyyah, yaitu dengan mengikhlaskan niat kita dalam seluruh amalan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Bukankah hanya milik Allah agama yang ikhlas ini? Bukanlah keikhlasan dalam beragama ini hanya milik Allah saja. Jadi maksudnya apa? Agama yang benar itu adalah yang ikhlas hanya untuk Allah saja. Ya. Kalau dicampur untuk Allah dan untuk yang lain, ya bukan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang kita hafal semua, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan illa, kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk menyembah Allah semata, mukhlishina lahuddin, ikhlas hanya untuk Allah, beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, kata Rasulullah, as'adun nasi bi syafaati, orang yang paling berbahagia yang akan kelak mendapat syafaatku adalah man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbih, yang ikhlas dari hatinya, tidak terkait dengan yang lain. Bilang la ilaha illallah karena mau menikahi seorang wanita muslimah yang cantik, bukan karena itu. La ilaha illallah karena supaya dipercaya sama orang, dititipi kerjaan sama orang, cari investor, dan yang sejenisnya. Bukan karena urusan dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dari dalam hatinya. Itu adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa huwa as-sidqu al-munafi lil kadhibi, kejujuran yang jauh dari yang namanya kebohongan. Wadzalika bi ay yakuna al-'abdu hadhihi al-kalimata shadiqan min qalbih, saat seorang hamba mengatakan kalimat ini jujur dari dalam hatinya. Wasidku, dan yang maksud dengan sidq, kejujuran di sini adalah ayyuwadi al-qalbul lisan, saat lisan sama hatinya itu selaras, sama. Ya, walidha qala Allah Ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya tentang sifatnya orang munafik yang suka bohong. Ya, kata Allah SWT, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Katanya orang munafik, kami bersaksi maksudnya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu, tapi Allah tahu. Innaka la rasuluh. Ya, Allah tahu engkau adalah rasulnya Allah. Wallahu yashhad, dan juga Allah bersaksi. Innal munafiqina lakadzibun, orang-orang munafik itu bohong. Ya, lisannya bilang engkau adalah rasul, tapi hatinya tidak demikian. Beda di mulut, beda di hati. Fawasafahum subhanahu bil kadhibi. Ya, sama Allah Subhanahu wa taala dikatakan apa? Bohong. Kenapa? Karena persaksiannya palsu. Hatinya lebih senang sama kekufuran, tapi lisannya suka sama Islam. Lianna ma qaluhu bi alsinatihim lam yakun mawjudan fi qulubihim. Karena yang mereka ucapkan dalam lisannya, kata Syekh Abdul Razak sini dijelaskan, lam yakun mawjudan. Ya, atau lam yakun mawjudan, tidak pernah ada dalam hatinya. Ngomong-ngomong, bersaksi, tidak ada di hatinya, tidak ada. Kosong, palsu, bohong. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah mereka berpikir, ya manusia-manusia itu berasumsi bahwasanya saat mereka mengatakan kami beriman, mengatakan kalimat la ilaha illallah, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji sama Allah, ya tidak bisa. Ya orang yang memutuskan untuk masuk Islam, memutuskan untuk hijrah, memutuskan untuk menjadi seorang muslim yang baik, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, maka Allah akan tahu siapa yang jujur dan siapa yang bohong. Ya, diuji sama Allah, dites. Ya, dari sini jadi jelaskan ya, dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya ada orang-orang yang bohong. La ilaha illallahnya itu bohong. La ilaha illallah cuma di lisan saja dan bukan ini yang diminta, bukan. Yang diminta itu jujur dalam hatinya. Sebagaimana dalam hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala nar." Tidaklah seorang hamba bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, shadiqan, jujur dari dalam hatinya, illa harramahu Allah 'ala nar, kecuali dia akan diharamkan oleh Allah kepada neraka. Dia tidak akan masuk neraka. Semua Allah diharamkan neraka buat dia. Siapa yang jujur di dalam hatinya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itu adalah syarat yang keempat. Sekarang syarat yang kelima. Al-mahabbatu al-munafiyatu lil-bughdi wal-kurhi. Ya, cinta yang jauh dari kebencian dan dari ya tak suka ya. Anda tidak mau ya. Bughd, benci, tak suka. Tak seperti itu. Saat dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan mencintai apa-apa yang erat kaitannya dengan la ilaha illallah. وذلك بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله والواقفين عند حدوده, yaitu dengan saat orang itu cinta, saat dia mengucapkan la ilaha illallah, dia juga cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, cinta kepada dinul Islam, kepada agama Islam, dia cinta kepada kaum muslimin yang mendirikan agama Islam, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang membatasi dirinya dari larangan-larangan Allah. Dia juga cinta kepada orang-orang yang bertakwa, dia cinta kepada orang-orang soleh. Wa ayyubghidha man khalafa la ilaha illallah, dan dia juga akan membenci orang-orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Wa ata bima yunaqiduha min syirkin wa kufrin, yang mendatangkan apa-apa yang menyelisihi la ilaha illallah dari kesyirikan dan kekufuran. Dia akan benci sama itu semua. Wa mimma yadullu ala ishtiratil mahabbah fil iman, dan dalil yang menjelaskan bahwasanya ada syarat mahabbah dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, syarat yang kelima tadi apa? Al-mahabbah, ya, mencintai, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 165. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ya, subhanallah. Ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingannya Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Mencintai itu semua sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi mereka cinta sama Allah, tapi mereka juga cinta sama patung-patung. Ya, salah ini. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, mereka lah yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh dibagi cinta ini. Cinta ini hanya kepada mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada kaum muslimin, yang taat kepada Allah, menjaga dirinya dalam batasan-batasan Allah, dan dia membenci mereka-mereka yang menyelisihi perintah-perintah Allah, yang menjurus kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ya. Sebaik-baik ikatan keimanan itu, ya, adalah apa? Saat seseorang
mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, al-qabulu al-munafi lirad. Menerima apa yang datang dari Allah sama dia diterima. Ini haram, sami'na wa ta'na. Ini diwajibkan, sami'na wa ta'na. Ini sunnah, dikerjain, sami'na wa ta'na. Ini bid'ah, dijauhin. Ini syirik, keluar dari situ. Jangan macam-macam. Sami'na wa ta'na. Ya, al-qabul diterima sama dia. Al-munafi lirad, yang jauh dari penolakan. Tidak boleh. Oh, tidak bisa. Ya, ini kita lebih mengedepankan apa? Mengedepankan adat istiadat. Kalau Allah melarang adat istiadat harus ya kita kerjain. Tidak bisa. Ini ya bukan syarat la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus taat sama apa? Allah Subhanahu wa taala, terima lapang dada atas apa yang Allah perintahkan dan apa yang sama Allah diharamkan. Fala budda min qabuli hadhil kalimati qabulan haqqan bil qalbi wal lisan. Dia harus, ya, tidak bisa ditawar-tawar, menerima kalimat ini dengan menerima yang sebenar-benar penerimaan dengan hati dan lisannya. Waqad qassallahu alaina fil Qur'anil Karim, dan Allah telah menceritakan kepada kita semua dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang Allah selamatkan karena mereka mau menerima la ilaha illallah di dalam hatinya dengan benar. Wa intiqamahu wa ihlakahu liman raddaha wa lam yaqbalha. Dan bagaimana Allah habisi dan Allah ya balas mereka-mereka yang tidak mau menerimanya. Ya Allah binasakan mereka semua. Kaum Ad habis, kaum Samud habis, Madian, kaumnya Nabi Syuaib habis, kaumnya Nabi Lut habis, semuanya habis, tidak ada sisanya. Karena menolak. Ada penolakan terhadap konsekuensi la ilaha illallah. Qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Yunus, ya ayat 103, "Tsumma nunajji rusulana walladzina amanu." Lalu kami selamatkan rasul-rasul kami dan siapa-siapa yang beriman bersamanya. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Dan itulah hak kami. Kami akan selamatkan orang-orang mukmin. Ya, siapa yang patuh, siapa yang nerima, dia akan selamat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menjelaskan tentang orang-orang musyrik, innahum kanu, ya, mereka itu orang-orang musyrik itu, ya, idza qila lahum la ilaha illallah, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan dirinya. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk seorang penyair gila? Rasulullah sama mereka dibilang seorang penyair yang gila, ya. Mereka tidak mau terima. Disuruh bilang la ilaha illallah, tidak mau. Apalagi konsekuensi yang lain. Ya, bahkan surat di situ ya ada isinya Muhammad Rasulullah, ya Rasulullah disuruh hapus sama mereka karena mereka tidak mau terima. Kalau mereka mau iakan Rasulullah ya selesai berarti. Kalau Muhammad Rasulullah mereka mau terima ya selesai. Ya, tapi mereka tidak mau terima itu, disuruh hapus itu ucapan Muhammad Rasulullah. Ya, mereka tidak mau al-qabul, tidak mau menerima. Di salah satu syarat yang besar dalam kalimat la ilaha illallah ada penerimaan di sana. Menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, sami'na wa ta'na, taat dan patuh, ya, dalam bentuk, ya, menerima. Dan baru yang ketujuh adalah al-inqiyad al-munafi lit-tark. Ya, manut, bahasa Jawanya manut. Al-inqiyad, ya, patuh, taat, ya, nurut, ya. Idh la budda liqa'il la ilaha illallah an yanqada li syara'illah. Harus orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus patuh sama syariat yang telah Allah turunkan. Wa yud'ina li hukmihi wa yuslima wajhahu ilallah. Dan dia patuh, ya, tunduk kepada hukum-hukum Allah dan menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Idz bidzalika yakunu mutamassikan. Karena yang demikian yang bisa dikatakan saat seseorang itu berpegang kepada agama saat dia apa? Patuh. Ya. Berpegang kepada la ilaha illallah, ya berarti dia harus apa tadi? Patuh. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah," barang siapa yang Islam menyerahkan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dialah orang-orang sudah berpegang teguh kepada apa?
Al-urwatil wuthqa. Kita sudah bahas kemarin al-urwatil wuthqa adalah la ilaha illallah. Jadi siapa-siapa yang yang mengaku ya katanya la ilaha illallah, mengaku dia mengucapkan la ilaha illallah dan benar la ilaha illallahnya, ya dia harus patuh. Betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, dia telah berpegang teguh kepada apa? Urwatil wuthqa. Ikatan yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana ditafsirkan di sini, ai faqad istamsaka bila ilaha illallah. Kalau dia ya yuslim wajhahu, dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia orang yang baik, melakukan amal-amal yang baik, la ilaha illallahnya dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang baik, maka dialah yang sudah berpegang teguh, orang-orang yang benar-benar berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Ya. Maka di sini ishtarata subhanahu al-inqiyada li syar'illah. Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung di sini ya memerintahkan untuk al-inqiyad, yaitu patuh kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bilang patuh, jangan kita bilang la ilaha illallah ya, tapi saat dipaparkan hal-hal yang mungkin tidak enak buat kita, ya kita lawan gitu. Kita tidak terima ya. Tidak bisa seperti itu. Kalau enak kita mau, kalau enak kita tidak mau. Ini sama seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Kalau lagi enak dia ahlan wa sahlan. Kalau lagi tidak enak, mereka menolak. Kata Syekh Abdul Razak, fahadihi hiya syurutu la ilaha illallah. Dan inilah syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Walaysa al-muradu minha adda al-fadhiha wa hifdhaha faqat. Dan yang diminta di sini bukan hanya menyebutkan satu-satu syaratnya dan menghafalnya saja. Karena fakam min 'ammi ijtama'at fihi waltazamaha. Berapa banyak orang awam yang mungkin kalau ditanya syaratnya apa, ada 7 apa saja dia tidak bisa jawab, namun hakikatnya dia menjalani syarat-syarat itu dengan baik. Walau qila lahu u'dudha lam yuhsin dzalik. Yang mungkin kalau disuruh sebutkan, coba sebutkan, dia tidak bisa sebutkan satu-satu. Tapi secara tidak langsung dia menjaga itu baik-baik. Ya. Tapi wa kam min hafidhin, berapa banyak orang yang menghafal 7 poin ini? Ya. Li alfadhiha yajri fiha kassam. Ya, dia hafal luar kepala, dia sebutkan satu-satu semuanya dengan cepat, ya dengan hafal yang tajam. Ya, seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Watarahu, namun kelihatan dia yaqa'u katsiran fima yunaqiduha, melakukan hal-hal yang menyelisihi syarat-syaratnya tadi, yang membatalkan syarat-syaratnya tadi. Maka kata Syekh, fal matlubu idzan al-ilmu wal amalu ma'an. Yang diminta adalah ilmu, mengetahuinya, tadi 7 kita sudah tahu, dan mengamalkannya. Bersama-sama kita padukan ini. Liyakunal mar'u bidzalika min ahli la ilaha illallah. Agar kita semua benar-benar menjadi keluarganya la ilaha illallah, menjadi ahli la ilaha illallah sidqan, yang jujur, wa min ahli kalimat tauhid haqqan, dan kita menjadi keluarga kalimat tauhid yang sebenar-benarnya. Wal muwaffiq lidzalika wal mu'inuhu wallahu wahdah. Dan ingat, yang dapat membuat kita mengamalkan 7 ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fanas'aluhu subhanahu ayyuwaffiqana litahqiqi dzalik. Maka mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dapat membuat kita menjadi hamba-hambanya yang mewujudkan 7 syarat tadi. Ya, alhamdulillahi wahdah, walhamdulillah. Ya, dan ditutup oleh Syekh di sini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah para jamaah sekalian, poin yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini, 7 poin dari syarat la ilaha illallah. Ya, dan sudah dituliskan tadi. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat adalah as-sidku, yang kelima adalah al-mahabbah, ya cinta, yang keenam adalah inqiyad, patuh, dan yang ketujuh adalah apa? Al-qabul, ya menerima. Maka para ikhwan subhanahu wa ta'ala, ya jika 7 poin ini kita amalkan dengan baik, insya Allah kita menjadi para keluarganya la ilaha illallah. Orang-orang yang ada di dalam sana. Orang-orang yang benar la ilaha illallahnya. Orang-orang yang jauh dari keburukan-keburukan seperti mereka-mereka orang-orang munafik yang lisan dan hatinya tidak sama. Ya.
Dan inilah gunanya kita mempelajari ini semua. Memang mempelajari hal-hal seperti ini bikin ngantuk ya. Karena ya itulah setan, mereka bermain, mereka menggoda kita agar kita jauh dari 7 syarat ini. Agar kita sulit untuk mengamalkan 7 syarat ini, sehingga la ilaha illallah kita hanya sekedar ucapan saja, atau tidak ikhlas, tidak disertai dengan cinta, tidak yakin. Ya, sebagaimana ada pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada anak beberapa waktu lalu. Ustaz, ya kata beliau, Ana mengucapkan la ilaha illallah, Ana sudah masuk Islam. Ya, Alhamdulillah. Tapi Anda tidak yakin. Ya, kurang yakin. Anda bilang, la ilaha illallah, ya, jika tidak disanding dengan keyakinan, maka batal la ilaha illallah. Sama seperti orang sholat, tapi dia tidak bersuci. Batal sholatnya. Sama persis. Karena kita tahu, syaratnya apa tadi yang nomor 2, yakin. Kenapa kok tidak yakin? Anak kasih tahu ke beliau. Karena tidak berilmu. Ya, pelajari lagi lebih dalam, maka dia akan semakin yakin. Semakin kita jahil, semakin kita ragu. Contohnya, orang yang sudah mau ujian dia belajar, matang, sudah dari jauh hari dia belajar, saat diuji, dia yakin jawab dengan cepat. Tak perlu banyak dikoreksi, sebentar dia keluar. Tapi yang tidak belajar, bolak balik, sudah jawab, dicoret, ganti yang lain, oh kurang yakin, ganti lagi. Sampai minta kertas baru karena kebanyakan coretan. Kenapa? Didasari dengan kejahilan, tidak belajar. Makanya kita belajar ini supaya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang yakin kepada la ilaha illallah yang kita sebutkan. Yakin kepada kalimat la ilaha illallah yang sama kita dilontarkan di setiap hari. Bukan hanya la ilaha illallah, tapi kita tidak paham maknanya, tidak yakin, tidak ikhlas, tidak jujur, tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada orang-orang soleh, tidak cinta kepada Rasulullah SAW, ya, tidak patuh, banyak dilanggar sama kita, murka, tidak senang kalau dibilang haram, emosi, tidak nerima, tidak lapang dada, tidak bisa. Ya la ilaha illallah tidak serta-merta semudah yang kita bayangkan, tapi ada syarat-syaratnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mengamalkan ini dalam hidup kita agar kita menjadi penghuni surga sebagaimana hadis-hadis yang kita bacakan tadi, ya dakhalal jannah, barang siapa yang mengucapkan ya yakin, ya jujur, dia akan masuk surga. Atau Allah alam, ana serahkan ke moderator karena pembahasannya sudah habis. Kita pindah insya Allah ke pembahasan yang lain di pertemuan yang akan datang tentang isi kandungan, ya, atau makna dari kandungan la ilaha illallah. Apa saja kandungannya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.